Shalom, apa kabar saudara? Kita masih tetap dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada buat kami, dan kami mau senantiasa mengasihi Tuhan, kami mau terus meninggikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan sungguh terasa, dan kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami, haleluya, amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami. Oh, 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 oh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Oh, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh akan kasih-Mu Yesus. Terima kasih.
Laba-laba. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Kau yang sudah terutama mengasihi kami Tuhan. Engkau yang pertama kali mengasihi kami Tuhan. Kami mau turut sekehendak dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan kami, dalam setiap waktu kami mau serahkan itu di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus diisi dengan firman Tuhan. Kami mau terus melakukan semua isi firman Tuhan yang udah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan Tuhan. Biar kami senantiasa terus berpegangan pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siap untuk duduk diam dan terus berpangku pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami askar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, seluruh jemaat Home Church, semua anggota LCC. Saya berdoa kita semua dimanapun saudara ada, yang bahkan melihat di siaran online ibadah online ini, saya berdoa mujizat Tuhan nyata untuk saudara, rahmat berkat Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan bukan saja logos, bukan saja kata-kata yang mati, tetapi roh Tuhan menghidupkan untuk setiap kita yang dengar dimanapun saudara ada. Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar suara-Mu sendiri. Biar firman-Mu yang dinyatakan, dibagikan, menjadi isi hati-Mu sendiri buat kami. Berkati hamba-Mu, sertai dia, sertai kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kangen saya sama saudara. Udah awal bulan Oktober. Puji Tuhan. Sekian bulan kita offline ya, nggak ketemu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinin, ada sesuatu, ada rencana Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Amin ya saudara. Hari ini kita masuk pada tema yang baru di bulan ini. Bulan ini kita masuk tema distraction. Di awal tahun kita sudah bicara soal, dari awal tahun kita bicara soal panggilan, menemukan calling kita semua. Nah, di bulan ini kita akan membahas hal-hal atau poin-poin apa yang bisa membuat kadang-kadang kita nggak mengerjakan panggilan kita dengan penuh ya. Mungkin ada gangguan-gangguan yang kita seringkali terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau ngambil dalam konteks kitab Yunus. Karena dari awal beberapa leader sudah buka soal calling dari kitab Yunus, leadership dari kitab Yunus. Nah, saya waktu coba baca lagi, wah, saya melihat dan belajar banyak juga dari kitab ini. Nah, saya mau sharing hal tersebut untuk kita semua. Dari Yunus 1, ayat 1 saya baca sampai seterusnya. Yunus 1. Datanglah, ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini perkiraannya Yunus ya, karena memang Niniwe sama Tarsis jauh sekali. Disuruh ke Niniwe kalau di peta itu sebelah kanan, kira-kira gitu ya. 500 mil. 500 mil, saudara. Mungkin sekitar
1.200 kilo kira-kira gitu. Tetapi untuk menghindar itu, Yunus pergi ke arah Tarsis. Dari Niniwe harusnya ke arah Tarsis. Tarsis itu sekitar dari tempat Yunus itu 2.500 mil. Waduh, berapa kali itu? 5 kali jarak. Ini betul-betul dia kayak kabur ya. Nah, dia ke Yafo karena itu kota pelabuhan dan mau naik kapal ke Tarsis. Nah, ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ada distraction, ada gangguan. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Allahnya di situ huruf kecil. Dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka buang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8. Berkatalah ia kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Diinterogasi ini, saudara. Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut kepada Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang jadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah ia, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin menggelora. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka nggak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan Yahweh. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti apa yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Wah, instant. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini perenungan saya yang pertama soal gangguan. Gangguan punya arti beberapa, saudara. Kalau saya lihat di terjemahannya, gangguan punya arti halangan, rintangan, godaan, atau sesuatu yang menyusahkan, itu gangguan. Atau juga hal yang menyebabkan ketidakwarasan, atau hal-hal yang membuat tidak normal. Yang keempat juga ada hal yang menyebabkan ketidaklancaran, namanya juga hambatan ya. Kalau lihat dari konteks yang kita baca, gangguan yang diterima Yunus bersifat dari luar ya. Gangguan seringkali didefinisikan atau kita alami sesuatu yang asalnya dari luar. Dari kisah Yunus, badai adalah gangguannya. Wah. Tapi mungkin kita menghadapi gangguan masing-masing ya. Mungkin kesulitan keluarga hari ini, kesulitan ekonomi mungkin saudara. Mungkin ada saudara yang sedang khawatir karena takut. Ya. Beberapa rekan terdekat saya di beberapa tempat di luar kota ada yang kena COVID. Wah, saya jadi ya, apalagi mereka ya, saya aja kepikiran gitu. Ya. Tapi kalau kita renungkan soal gangguan,
ternyata gangguan bukan melulu dari definisi yang tadi kita baca. Tadi definisinya kayaknya semua negatif ya. Rintangan, hambatan, ketidaklancaran, menyusahkan, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari hal yang kita baca tadi, ada dua sifat gangguan lain. Yang pertama, gangguan ternyata membongkar dasar kehidupan kita. Lagi ya, saudara. Kita bisa lihat bahwa gangguan membongkar dasar kehidupan kita. Kita bisa melihat di orang-orang yang ada di kapal tadi, selain Yunus. Kita bisa lihat itu. Bahwa mereka waktu ada gangguan, wah, takut. Apa yang mereka buat? Nyari Tuhan, Allahnya masing-masing. Allah kecil, huruf kecil yang tadi yang kita baca. Semua nyari Allahnya. Orang tuh kalau takut, ya kalau kita jujur hari ini, saat kita takut, khawatir, somehow nih, kita tuh langsung nyari sesuatu. Aduh, pertanyaannya hari ini siapa yang kau cari? Siapa yang kita cari di hari-hari seperti ini? Fondasi hidup kita terbongkar. Orang-orang tadi nyari Tuhan. Kenapa? Pingin selamat. Ada orang yang nyari Tuhan karena pingin selamat. Ya, saya berdoa, ya nggak apa-apa. Cari Tuhan lah. Tapi saya berdoa di dalam prosesnya engkau akan mendapati, akan mengenal pribadi Allah itu. Ya. Dari sifat gangguan yang kedua yang terjadi di situ, selain membongkar fondasi, gangguan juga mengembalikan kita terhadap panggilannya. Saudara lihat Yunus. Yunus lagi lari. Tapi justru gangguan yang terjadi membawa dia kembali kepada panggilannya. Nah, itu poin gangguan. Kita bahas sedikit sifat gangguan di situ. Tapi yang kedua, saudara. Kalau gangguan itu datang, bagaimana kita mengelolanya? Ya. Poin kedua saya adalah soal bagaimana kita mengelola gangguan. Saya bandingkan dengan Efesus 3 ayat 17. Ayatnya berkata, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasihnya apa? Kasihnya Kristus, kasihnya Tuhan Yesus. Gangguan bisa membuat kita menyimpang. Saat kita mengerjakan panggilan, yes. Saat kita mengerjakan calling, yes. Kalau kita membiarkan gangguan itu mengubah hati kita, yang tadinya berakar dalam Kristus, menjadi berakar pada yang lain, pada dunia, pada keinginan sendiri. Ya kan, saudara? Sekali lagi, gangguan dapat membuat kita menyimpang dari panggilan kita. Jika kita membiarkan gangguan itu mengubah kita, yang tadinya berakar di dalam kasih Kristus menjadi berakar kepada yang lain, kepada dunia. Buat rekan-rekan, teman-teman yang sudah ikut di LCC, yang sudah ikut iWin, pelajaran iWin, saudara mengenal ada 3 dasar dosa, 3 akar dosa. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan Yunus, apa yang kelihatan di situ, saudara? Nggak kedengaran. Ternyata Yunus punya akar kepahitan loh. Ya, 3 akar dosa itu cinta uang, kepahitan, kenajisan. Ya kan, saudara? Saudara belajar itu. Yunus punya kepahitan. Karena kepahitan itu, dia mau kabur yang jauh, bayar harga yang mahal. Kenapa? Pahit. Pahitnya kenapa? Dia itu pahit loh. Kok Tuhan mau mengampuni orang-orang Niniwe yang dia rasa, ini nggak layak nih. Nggak pantas nih diselamatkan. Nggak pantas terima berkat nih. Kok aku disuruh di sana supaya mereka diberkati? Oh, aku nggak setuju. Ya, dia pahit. Dia nggak mau itu terjadi. Ada kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan Yunus yang membuat dia kabur. Hari ini saya ngajak kita cek dalam hati kita. Mungkin ada kepahitan mungkin dalam hati kita. Mungkin ada salah satu dari akar dosa tadi yang membuat, yang kita biarkan berakar dalam kita. Saudara, saya berdoa, jangan ya. Ya, saya percaya memang dosa itu menghantui kita. Kalau boleh jujur, sebagai manusia,
Ya saya pendeta, tapi kan saya juga manusia. Dari 3 akar dosa itu yang sering mungkin menyerang, sering mengganggu. Kalau saya kasih grade di kehidupan saya, mungkin yang pertama mungkin kepahitan. Yang kedua soal kenajisan, yang ketiga soal cinta uang. Sampai kapanpun dalam kehidupan kita yang darah dan daging, ini terus akan mengganggu kita, ya kan? Cuma mari taruh akar kehidupan kita di dalam kasih Kristus. Yang mau katakan amin. Amin ya. Sehingga banyak hal yang mungkin bisa ada di sekitar kita dan mengganggu kita. Tetapi karena akar kehidupan kita adalah Kristus, maka kita akan terus ada dalam panggilan Tuhan. Dan ini membawa saya kepada poin saya yang terakhir. Poinnya adalah anugerah. Tadi kita baca di Yunus 1 ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Ayat 13 nih, luar biasa nih. Lalu mendayunglah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka nggak sanggup sebab laut semakin menggelora. Jadi waktu Yunus bilang, udah buang aku aja gitu ya, buang aku. Mereka sebenarnya agak ragu, nggak langsung ya. Mereka berusaha dulu kapalnya ke darat. Tapi karena nggak bisa-bisa juga, akhirnya mereka bilang tuh ayat ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Dan ini buah yang mengagetkan saya. Orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Saudara, yang luar biasa, tadi badai takut, wajar ya. Yang luar biasa hari ini, kemudian begitu dilempar Yunus ke laut, lautnya langsung calm, lautnya reda. Yang ajaib mereka jadi takut akan Tuhan. Loh, tadi badai takut, sekarang kok reda yang takut? Ternyata kata takut akan Tuhan di sini pakai kata yare dalam bahasa Ibrani. Artinya to stand in awe. Salah satu terjemahannya, ya. To fear, referensinya adalah honor and respect. Luar biasa ya saudara. Saya membandingkan dengan Mazmur 130 ayat 3. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Kata takut di situ juga pakai kata yare. Ternyata yare, takut akan Tuhan model ini, adalah rasa takut akan Tuhan yang dihasilkan dari perenungan kita terhadap kasih karunia, saudara. Wow, ini membuat saya makin ngerti. Satu kali Tuhan Yesus di Matius bilang gini, Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi Tuhan Yesus bilang, tandanya nggak ada ya untuk angkatan ini. Nah, tandanya udah cukup nih, tanda Nabi Yunus. Di situ saya juga ngerti ya, dulu saya baca Yunus, kesannya kayak cerita ya. Waktu Tuhan Yesus kemukakan ini, saya makin ngeh. Ini kejadian benar ya. Ayat 40 bilang, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya apa, saudara? Artinya, kisah Yunus ini melulu kisah yang sebenarnya menggambarkan tentang karya Kristus di kayu salib. Lagi ya saudara ya, kisah Yunus ini
Bukan melulu soal calling. No. Kisah Yunus ini juga sebenarnya sangat menggambarkan apa yang Kristus akan kerjakan di kayu salib. Jadi, kisah Yunus, saat kita menemukan calling, kisah Yunus juga menekankan kepada anugerah yang menjadi sumber dari panggilan kita. Perenungan dan penerimaan kita kepada anugerah pengorbanan Kristus akan membuat kita kembali terarah kepada panggilan kita. Setiap gangguan yang datang dari luar justru akan mengarahkan kita kepada rencana Tuhan, asal kita terus memenuhi hidup kita dengan perenungan terhadap iya ya Tuhan yang terlebih dahulu udah sayang saya. Ya. Itu yang kita bangun di tengah pelayanan kita lah, saudara. Saudara tahu saya tidak sempurna. Ya. Dan kadang kala saya mengharapkan orang sempurna. Payah ya saudara ya. Ketemu orang, wah nggak ada puasnya kalau itu. Lihat pelayanan orang ada selalu kurangnya. Tapi setiap kali begitu di dalam hati saya langsung, kalau kita renungkan kembali berbalik kepada Tuhan, iya ya, aku pun nggak sempurna kok. Tuhan yang menghendaki aku, Tuhan tetap pakai aku. Kok aku mengharapkan orang harus sempurna? Bahayanya kan harus. Saya berharap orang bisa melayani lebih baik setiap hari. Tapi, saudara, kadang-kadang kita yang mengharapkan terlalu untuk orang lain. Bahkan kita nggak bisa menerima kelemahan orang lain. Kita menghendaki orang lain harus seperti yang kita mau. Padahal kita pun jauh daripada kesempurnaan. Kita punya banyak kesalahan. Dan waktu kita melihat orang salah, kita langsung kesel. Kita kecewa. Kan lucu ya? Kayak Yunus ya. Orang mau bertobat, dia yang kecewa. Dia yang kabur dari pelayanannya. Wah, saya berdoa di setiap kita, nggak ada yang memilih untuk mundur, untuk mengenal Tuhan. Gara-gara kita kecewa sama teman kita, sekitar kita. Saya kecewa sama Fani, misalnya, istriku. Saya bilang, oke, kalau gitu aku nggak mau pelayanan. Karena Fani. Kan nggak gitu. Saya kayak Yunus. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita kepada anugerah Tuhan. Amin ya saudara. Supaya hatimu, hatiku, hati saya dipenuhi anugerahnya. Saya ajak kita semua berdoa saat ini. Kita mohonkan Tuhan yang memeluk kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa seringkali gangguan-gangguan, distraction, seringkali ada di sekitar kami menyerang kami. Tapi hari ini kami sepakat untuk tidak membiarkan gangguan-gangguan itu mengganggu akar kehidupan kami yang harus terus berakar di dalam kasih Kristus. Kami mau katakan, hati kami hanya terpaut sama kasih-Mu. Kalau hari ini kami mendapati dalam setiap kehidupan kami mungkin masih punya akar-akar yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mungkin cinta uang, mungkin kenajisan Tuhan, atau mungkin juga kepahitan. Kami mau katakan hari ini kami cabut. Kalau kami pahit, kami mau katakan kami lepaskan pengampunan. Kalau kami cinta uang, kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau belajar untuk punya hidup yang memberi, memikirkan orang lain. Kalau kami najis, kami punya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan. Hidup yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kami mau bertobat. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
Saat ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu, hari-hari ini, di tengah masa-masa yang sukar ini, mungkin kami sedang mengalami badai dalam kehidupan kami. Bapa, biar damai sejahtera-Mu di dalam kasih Tuhan yang berlimpah ada di setiap kami semua, setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita di Home Church setiap awal bulan selalu mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai juru selamat pribadi. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan makan minum perjamuan kudus. Amin ya saudara ya. Saya persilahkan untuk saudara mempersiapkan semua perlengkapan perjamuan kudus. Mungkin ada roti atau anggur. Kalau nggak ada roti, silahkan diganti dengan biskuit mungkin atau crackers, ya. Atau kalau nggak ada anggur, mungkin diganti teh manis atau sirup mungkin, ya. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah ya? Mari kita berdoa bersama-sama. Shikarabata karabaya, shikarabata karabaya, shikarabata karabaya. Shikarabata karabaya, syandara bara-bara-bara. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus. Lambang kasih-Mu yang tercurah buat kami. Hari ini kami menikmati perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar, Tuhan. Jika ada di antara saudara masih menyimpan kesalahan, menyimpan dosa yang belum pernah diminta ampun sama Tuhan, mari saat ini minta ampun sama Tuhan. Saya berikan waktu sebentar. Syandara badakara. Ampuni kami, Tuhan. Oh, haleluya. Ampuni kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kita angkat tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita di tangan. Kita angkat tinggi, saudara. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini, yang ada di tangan kita, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Bapa, sehingga kami yang jauh menjadi dekat. Kami yang gak punya harapan menjadi anak-anak-Mu yang punya harapan dan terima warisan kerajaan Allah.
Kami yang sakit bahkan kami terima mujizat kesembuhan. Kami yang sudah nggak punya harapan lagi, Engkau Allah yang memberikan harapan baru buat setiap kami. Bapa, aku berdoa hari ini untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Para orang tua, anak-anak, keluarga lepas keluarga, para singles, kami yang bekerja, kami yang berusaha, anak-anak yang sedang bersekolah, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sudah memulainya terlebih dahulu. Engkau yang terlebih dahulu telah mengasihi kami. Sehingga hari ini kami datang menerima anugerah-Mu yang besar itu buat kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga gereja kami di Home Church. Kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa bersyafaat. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kau masih mengizinkan kami beribadah bersama walaupun secara online. Biarlah setiap pujian penyembahan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan, akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk beliau yang membawakan firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau akan tambahkan lagi Tuhan setiap berkat dan kasih karunia-Mu. Dan Kau akan pakai beliau lebih lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami dan para leaders di Home Church. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan damai sejahtera, dan hikmat marifat-Mu akan turun bagi setiap mereka Tuhan, sehingga di dalam keterbatasan pun mereka akan selalu taat memberikan yang terbaik kepada-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Home Church yang walaupun di tengah pandemik ini kami tidak bisa bersatu secara fisik, kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, tapi Engkau akan menjaga kesatuan hati kami sebagai satu keluarga Tuhan. Engkau juga yang akan memberikan kesehatan, setiap jalan keluar, dan setiap penghiburan yang mereka butuhkan Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mencintai bangsa Indonesia, sehingga kami akan melihat pemulihan yang Engkau akan lakukan di dalam bangsa kami Tuhan. Dan bangsa kami akan bertahan, bahkan bisa melewati pandemik ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Presiden dan pemerintahan dari teratas sampai yang terendah Tuhan. Kami akan melihat mereka bersatu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta, khususnya kota Jakarta Selatan Tuhan. Kami akan melihat tangan-Mu sendiri yang akan bekerja di kota kami Tuhan. Akan ada pemulihan demi pemulihan. Akan ada panggilan dari jiwa-jiwa yang haus dan penyembuhan dari jiwa-jiwa yang terluka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah minggu ini jadi minggu yang luar biasa untuk saudara. Biar minggu ini saudara menerima mujizat dari Tuhan. Minggu ini jadi minggu di mana engkau mendapatkan pintu-pintu yang terbuka untuk jalanmu. Terima itu, saudara. Sebentar kita selesai dengan ibadah kita, tapi kita tahu Tuhan menyertai langkah kita dengan berkat-Nya. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.